Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Walet Jambi, channel inspirasi untuk usaha budidaya walet. Oke teman-teman, kita akan membahas masalah listrikan ya. Sebentar, untuk masalah konsumsi listrik, ini gedung 4x12x3 lantai ya. Berapa dayanya yang dibutuhkan? Jadi teman-teman, kalau pemasangan kilometer ataupun meteran kWh listrik itu memang sebaiknya jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar itu bebannya juga besar teman-teman. Jadi pembayaran beban itu juga sudah mempengaruhi besaran biaya. Nah, jadi alangkah baiknya untuk meteran yang kita gunakan kWh itu ini menggunakan 900 daya 900 teman-teman ya, daya 900. Nah, ini sudah ini ya gedung onnya ya, tanggal 27 bulan 1 2022, berarti sudah on pas 5 bulan teman-teman, pas 5 bulan. Jadi awal-awalnya itu memang saya mengisi daya atau mengisi pulsa itu di 350.000 teman-teman. Jadi sebentar kita lihat ya. Jadi ini memang saya tutup ya, saya tutup seng teman-teman. Ini masih ada berapa ya? Nah, itu masih ada 174.000 teman-teman. Luar biasa kan? Ini KWH-nya. Ini daya 900 ya teman-teman ya. Daya 900 cukup untuk gedung 4x12 teman-teman. Ini kemarin saya hitung-hitung itu untuk kebutuhan per harinya hanya membutuhkan Rp2.000 daya konsumsi listriknya, dari mulai Twitter, kemudian audio dan apa segala macam, kipas, lampu-lampu, itu hanya membutuhkan Rp2.000. Nah, itu kan artinya masih tersisa 170. Sebentar saya hitung teman-teman. Nah, itu daya listriknya ya 900. Untuk pertama kali saya isi itu 350.000. Ini on sudah 5 bulan, 5 kali 3 udah 150 hari teman-teman, 150 hari. Jadi konsumsi listriknya cukup murah ya, nggak nyampe 2.000 teman-teman. Kalau misalkan diisi mungkin per 50.000 per 100 mungkin ini ya, mungkin memang boros. Tapi ini saya langsung isi itu 350.000. Kalau misalkan dikali 150 itu kan berarti 3,5 dikurang 170. Nah, berarti sisanya masih di berapa tuh? Artinya sih nggak nyampe 2.000, mungkin 1.500-an lah per hari teman-teman. Nah, jadi itu daya listriknya ya 1.500 lah per hari, dengan daya 900 cukup teman-teman. 900 kemudian untuk amplinya menggunakan ampli Piro 89, dan juga Stavol, jangan lupa menggunakan Stavol ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Itulah trik-triknya teman-teman. Jangan terlalu besar dayanya, karena memang kalau misalkan 1.300 itu bebannya juga besar teman-teman. Jadi bayar bebannya besar. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini teman-teman pesan saya, kalau memiliki gedung RBW yang dipantau itu jangan terlalu sering masuk RBW. Kalau bisa sih per 3 bulan. Ini udah 1 bulan lebih nggak saya masukin ya. Dari tanggal berapa saya masuk kemarin itu, hampir 4 minggu, hampir 1 bulan belum saya masukin. Yang saya kontrol itu pulsa listrik, kemudian suara, dan juga misalkan respon burung apakah masih. Nah, kalau seperti ini kan masih respon teman-teman. Nah, paling tidak per 3 hari, per 1 minggu ini lama, mungkin sekitaran 1 minggu baru saya cek lagi. Nah, jadi ini kita nggak terlalu penasaran, karena kalau terlalu sering masuk burung, apalagi kalau burung masih penyesuaian seperti ini lagi main kan, lagi jam berapa ini, jam 12, hampir jam 12, karena hari agak mendung. Nah, mereka bermain. Nah, ini yang bahaya kalau kita langsung masuk. Nah, itu masuk semua. Jadi kalau kita langsung masuk, nah kita yang pemilik RBW itu jadi predator. Sebenarnya sih kalau misalkan RBW itu nggak sering dimasukin, nggak sering diotak-atik, itu saya jamin 100% pasti ada yang nginap
dan kemudian pasti ada yang moles. Itu selama 3 bulan. Bisa saya jamin teman-teman. Kenapa? Karena memang kita sudah pembuktian, bukan berani ngomong kalau nggak ada buktinya seperti itu. Tapi kalau sering masuk, sering gonta-ganti suara, baru 3 minggu pakai, 2 minggu pakai sudah diganti, wallahu alam, itu otomatis pasti sudah kadarullah ya, mungkin pasti terganggu lah burungnya. Apalagi kalau masih penyusuan seperti ini umur 5 bulan teman-teman. Umur 5 bulan ya alhamdulillah udah ada polesan, udah ada sarang. Kemarin terakhir dicek mungkin sudah ada sarang jadi, mungkin bahkan sudah menetas ya. Alhamdulillah responnya luar biasa seperti ini. Oke guys, ini super hemat ya. Hanya bermodal 4x12 kali 3 lantai, mungkin kisaran habisnya 150 jutaan. Tapi buat sendiri. Tapi ya lah keadaannya seperti ini. Memang super hemat teman-teman. Oke, terima kasih. Perbandingannya kalau misalkan teman-teman mau menggunakan panel surya dengan dengan kWh meter. Kalau misalkan kWh meter ada yang dekat, kalau misalkan bisa pasang listrik, kenapa enggak kayak gitu. Jadi memang lebih ringkas menggunakan daya listrik ya ketimbang menggunakan panel, kecuali mungkin memang jalur listriknya nggak ada atau misalkan di kebun apa segala macam, ya monggo saja menggunakan panel surya. Itu lebih baik, seperti memang harus menggunakan panel surya. Nah kemudian kalau untuk daya aki yang saya gunakan itu cukup 40 ampere teman-teman. Cukup 40 ampere itu udah cukup, dengan asumsi bahwa listrik itu nggak terlalu sering padam. Karena memang untuk daya 40 ampere itu juga itu bisa tahan sampai 3 bahkan mungkin 5 jam 6 jaman bisa teman-teman. Yang penting sering dikontrol air aki. Oke guys, seperti itu. Thank you. Jangan lupa di subscribe ya. Itu untuk masalah kelistrikan, untuk masalah gedung walet. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.